warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadha bi nuril ma'rifah wa ilmin mukasyafah wal basirah wal iman wal islam ya fattah ya alim. Iftah qulubana wa qulubahum futuqal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Hadirin jamaah Majelis Salim yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah bahwasanya pada malam hari ini kita masih berkumpul dalam majelis yang sangat diberkahi Allah ini. Mudah-mudahan senantiasa majelis ini kita laksanakan dan mudah-mudahan tidak bubar ya. Karena di halaqah lain banyak halaqah yang 3-4 orang, 3 orang, 5 orang. Untuk saya alhamdulillah kita istiqomah minimal 10 orang hadir ya kan. Kenapa begitu? Karena halaqah inilah yang membedakan antara manusia dan bukan manusia ya. Kenapa begitu? Kalau yang namanya manusia, kita harus punya harokah yang bermanfaat untuk manusia lain ya. Kalau kita hanya punya harokah atau gerakan hanya untuk diri sendiri saja, itu enggak jauh beda dengan binatang. Dia hanya cari makan untuk memenuhi perutnya sendiri. Kalau orang lain mau merebut, diajarnya ya. Jadi dalam halaqah ini adalah kita selalu membahas masalah-masalah ilmu yang mana apabila kita berhasil, insya Allah manfaatnya akan dirasakan oleh manusia nasional. Contoh, kita di sini nih membahas sebuah kebaikan, contohnya membahas masalah partai. Partai yang kita perjuangkan tiap minggu kita kumpul ya, kita ada acara apapun gitu kan. Terus suatu saat seandainya halaqah kita ini dapat kemenangan, partai kita ini menang gitu kan, terus kebijakannya insya Allah akan bisa dimanfaatkan oleh manusia banyak. Dan kita ini secara tidak langsung, kalau kita mendapat kemenangan, dan kemenangan itu akan menjadi masalah untuk orang banyak, jadi pahala kita itu dapat saat orang memanfaatkan dari apa yang kita musyawarahkan ini, insya Allah kita akan mendapatkan namanya pahala jariah. Dan mudah-mudahan petinggi kita juga selalu amanah. Dalam artian apa? Amanah untuk memikirkan masyarakat, bukan hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri saja, bukan memperkaya diri sendiri, selalu pikirkan bagaimana umat ini agar sejahtera ya, menang, kenyang, tenang. Ini yang diharapkan umat atau umat ya, menang, kenyang, tenang ya. Kita kenyang kalau nggak menang, nggak tenang, selalu diusik ya. Jadi kita harus menang, kenyang,
dan tenang. Itulah yang diharapkan manusia pada umumnya, ya. Ada sebuah hadis, ya, yang asbabul wurudul hadis adalah di saat cucu Rasulullah yang bernama Hasan, beliau lagi menulis surat untuk sang khalifah. Kenapa Hasan menulis surat untuk sang khalifah? Karena Hasan ini kerja di sebuah negara, kerja sama khalifah, kalau mungkin sekarang kerja sama gubernur lah. Jadi Hasan ini sudah 3 bulan belum mendapatkan honor. Honor bulanan itu belum dapat sudah 3 bulan. Sementara Hasan juga butuh makan, butuh keuangan, dan lain sebagainya. Kemudian Hasan menulis surat untuk dikirimkan ke seorang khalifah. Yang isi suratnya adalah, hai khalifah, bagaimana ini kok saya sudah 3 bulan tidak menerima gaji, ya. Terus di saat Hasan sudah selesai menulis suratnya, sebelum dikirimkan kepada khalifah, Rasulullah SAW datang. Padahal waktu itu Rasulullah sudah wafat. Rasulullah datang tidak dalam mimpi, dalam alam nyata. Apa kata Rasulullah? Ya Hasan cucuku, sejak kapan aku mengajarimu engkau untuk berharap kepada manusia? Bukankah aku selalu mengajarimu agar kau hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya. Terus Rasulullah berkata, ar-rizqu maqsumun wal khirtu mahrumun, ya, wal bakhilu madmumun. Rizki itu sudah dibagi-bagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita untuk menjemputnya. Dan apabila dijemput belum nyampe, kita tidak boleh meminta tolong kepada orang. Bilang sama Allah, kenapa ini gaji hamba sudah 3 bulan belum diberikan? Ya, artinya apa? Di sini nih ada 2 hal yang harus kita pahami. Pertama adalah syariat. Syariat kita apa? Kita sudah kerja, kita sudah mengabdi, kita sudah berbuat sesuatu. Terus tasawufnya gimana? Di saat kita belum mendapatkan gaji, kita harus berdoa kepada Allah. Kenapa ini hamba belum mendapatkan gaji juga? Apakah di pemerintahan itu keuangannya lagi susah? Seandainya susah, ya Allah, mohon dimudahkan. Artinya apa? Kita jangan langsung negur kepada bos dulu, minta sama Allah dulu. Ada apa ini gerangan? Ya, setelah kita berdoa, minta sama Allah, baru kita bilang ke bos-bos, gimana? Ada masalah apakah gerangan? Kok sampai 3 bulan gaji saya belum turun juga? Dari hadis ini, hadis Rasulullah yang diberikan oleh Hasan cucunya, itu kesimpulannya bahwa rezeki kita bukan dari kerja kita. Kerja kita adalah hanya sebuah harokah, gerakan, hanya sebuah syariat. Syariatnya agar kita bisa dapat duit untuk makan, kita kerja. Tapi hakikatnya dari ilmu tasawufnya, kalau Allah tidak akan memberi rezeki pada masa kita kerja itu, dilalah, kata orang Jawa, ada saja masalahnya. Ya, ada saja masalahnya. Jadi walaupun kita sudah kerja kepada seorang perusahaan, jangan lantas kita berharap bahwa rezeki kita dari perusahaan tersebut. Ya, artinya, dan bagi kita yang saat ini sudah menjadi caleg, gerakan kita adalah gerakan sosial ibadah,
bukan gerakan dalam rangka untuk biar kita menjadi anggota dewan. Ini saya bilang dari ilmu tasawuf, bagaimanapun senangnya kita dengan caleg tersebut, bagaimana yakinnya kita pada caleg tersebut, bahwa kita yakin caleg itu baik yang harus kita pilih, kita tetap harus minta kepada Allah istikharah. Karena hanya Allah yang tahu nanti kalau caleg itu jadi kerjanya benar atau tidak, amanah atau tidak. Jadi kalau pemilihnya istikharah kepada Allah, sang caleg juga istikharah kepada Allah, ya Allah, kalau memang hamba ini pantas di jabatan ini, tolong jadikan hamba. Kalau tidak pantas, ya Allah, jangan jadikan hamba. Artinya apa? Apapun harus kita ta'aluk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu secara tasawuf. Tapi secara syariat, apabila kita nilai caleg-caleg yang lain itu lebih dolim daripada yang ini, kita harus all out, perang mati-matian. Ini yang namanya jihad. Karena apa, Bapak-bapak? Kalau kita nggak jihad, parlemen akan dikuasai oleh orang-orang dolim. Kalau parlemen dipegang orang dolim, akhirnya kebijakannya kebijakan dolim. Ini tadi yang saya bilang, kita istikharah. Kalau misalkan ini ada 10 caleg, 10-10-nya ini baik, dan kita yakin semua ini orang amanah, kita istikharah kepada Allah siapakah yang terbaik di antara 10. Tapi kalau 10 ini kok hanya satu yang baik, yang lain dolim semua, kita wajib jihad, wajib all out untuk menjual bahwa yang satu ini betul-betul baik, agar yang dolim ini tidak boleh menang. Ya, karena kalau yang dolim ini, yang 9 ini menang, gerakan kita akan dipersulit untuk mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Di saat kita bekerja all out untuk caleg yang amanah ini, itu bernilai ibadah, itu bernilai jihad. Jangan diharap itu hanya sekedar bekerja, ya. Jadi keseimbangannya jelas. Yang memilih, yang mencoblos, yang berjuang tujuan karena Allah, yang menjadi caleg juga tujuan karena Allah untuk menegakkan li kalimatillah, agar berdirinya keadilan di dunia ini. Ya, insya Allah kalau caleg yang jadi di parlemen semua amanah, dia akan berani ngomong di parlemen. Jadi tidak ada kejadian kayak di Rempang. Itu kenapa? Karena ada kejadian Rempang, karena nggak pada amanah. Dikasih amplop diem, kasih amplop diem, kasih amplop, dan selesai. Padahal undang-undangnya, ya, tumpah darah air kekayaan bangsa Indonesia ini digunakan untuk masyarakat Indonesia, itu undang-undang, ya. Nah, sementara orang Rempang sudah tinggal di situ semenjak zaman Indonesia belum ada, sejak zaman Belanda. Kok enak-enaknya sekarang lahan dijual oleh Tommy Winata hanya untuk mengeruk keuntungan yang besar, dan penduduk aslinya yang sudah berabad-abad berjuang akan disisihkan di rumah susun. Rumah susun gimana melayang, gimana kehidupannya, gitu ya. Jadi perjuangan kita itu perjuangan jihad. Kalau ada orang Ustadz bilang seperti orang Salafi, politik nggak penting, kita ulama nggak boleh berpolitik, itu namanya orang pohon itu. Kalau ulama nggak berpolitik, di parlemennya orang jahat semua. Kalau ada kebijakan yang dolim, nggak ada oposisi, nggak ada yang protes. Akhirnya apa? Disahkan LGBT, cowok sama cowok boleh nikah, cewek sama cewek boleh nikah. Apa yang terjadi bangsa ini? Kalau rakyatnya seperti itu semua jadi, ya. Saya akan cerita
di saat Rasulullah sudah hijrah ke Madinah, Rasulullah mengadakan ekspansi ke Mekah lagi. Karena di Mekah Rasulullah nggak bisa bergerak dan akan dibunuh oleh Abu Jahal dan kawan-kawan. Setelah Rasulullah sampai ke Madinah dan berhasil dan banyak bala tentaranya, balik ke Madinah, Rasulullah mendapatkan banyak harta ghanimah. Harta ghanimah untuk apa? Untuk kesejahteraan masyarakat, dibagi-bagi, ya. Dan saat itu harta ghanimah yang didapat oleh Rasulullah tidak diberikan dengan para sahabat yang sudah dekat sama Rasulullah. Diberikan kepada kaum kafir yang baru memeluk agama Islam. Ya, semua ghanimah dibagikan orang-orang yang baru masuk Islam. Terus ada salah satu sahabat bilang, "Ya Muhammad, idil ya Muhammad, adillah, kami ini sudah lama berjuang denganmu. Kenapa hanya orang yang baru Islam kemarin sini yang dikasih ghanimah banyak?" Apa kata Rasulullah? Sahabatku, kamu itu sejak dulu menjadi orang pemberi. Kenapa sekarang kamu menjadi orang yang minta-minta? Ya, kita ini dilakukan ini menjadi orang pemberi, jangan meminta, jangan kita mengharapkan apa-apa. Nanti kita disuruh bergerak, ayo kita minggu pagi ada acara, oleh opo dapatnya apa? Apa dan dapet? Wanitiro, ya kan? Kita ini harus bermental memberi untuk halakoh kita, yang mana halakoh kita ini adalah perjuangannya untuk nasional. Kalau kita menang dan kita memberikan atau memperagakan kebijakan yang baik-baik, insya Allah dampaknya akan dirasakan oleh nasional, oleh semua rakyat Indonesia. Dan kita juga mendapat bagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun mungkin dunia ini kita miskin, tapi Allah memberikan yang banyak untuk kita. Kadang-kadang anak saya yang sekarang sudah pegawai negeri, ya pas dia kesini, "Pak, Bapak ngapain Pak ngisi kajian di musola-musola kampung itu? Nggak dikasih apa-apa kan Pak? Coba kalau di masjid yang besar kan amplopnya besar," katanya kan. Oh, aku bilang, "Nah, kamu tahu nggak? Amplop itu paling paling 500.000. Nah ini gaji dari Allah, nggak terhitung banyaknya. Cuman nggak nampak aja. Kamu mau nampak gaji dari Allah, mati dulu baru nanti nampak." Anak saya masih muda, masih pakai logika. Apa nih ngajar ngaji, kadang-kadang di gede ada tamu nggak ada yang layanin, katanya. Logikanya begitu. Kalau kita pikir, ya, kadang-kadang kita ini padahal di rumah nggak ada apa-apa, nggak ada kerjaan juga, paling nongkrong, nggak mau berangkat halakoh. Saya ini kalau mau hitung-hitungan nih, telepon berdering nih, setiap telepon berdering pasti orang mau ngasih uang, orang mau ngasih order, tapi saya matiin karena ini lebih penting daripada itu. Ya, ini yang gaji langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya mementingkan ini paling dapat 500.000, sampai di mana uang 500.000. Tapi kalau gaji dari Allah, insya Allah abadal abad selama-lamanya masih dapat aku rasakan. Ya, makanya di halakoh ini jangan pernah kita berpikir aku dapat apa di sini. Aku yang kerja capek, caleg yang enak-enak dapat gaji tiap bulan. Tidak seperti itu. Rasulullah bilang sama sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa saya nggak dikasih ghanimah? Kenapa itu orang kafir baru kemarin masuk Islam?" Dia itu baru memeluk Islam, biar dia senang dulu di Islam. Ya, sementara kita ini sudah dekat dengan Islam sejak dulu. Artinya apa? Yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Adapun kesusahan kita jangan pernah kita keluhkan, karena Allah menyuruh kita ini selalu bahagia. Coba kita bayangkan, kita yang selalu ikut ngaji halakoh seperti ini, tiba-tiba kita ngobrol sama teman kita, ngeluh aja, aku susah kali.
Terus nanti dia bilang, itulah gara-gara lo ngaji terus makanya susah katanya. Ya, gara-gara kita yang sering ngaji ngeluh, orang yang mau ngaji jadi malah itu orang sering ngaji susah terus nggak pernah senang tuh. Makanya apapun keadaan kita harus biasa. Saya ini kadang-kadang ditemu orang selalu punya duit, sampai kadang-kadang teman datang mau pinjam duit, pasti saya nggak beri duit. Tapi saya berpikir biar saya nggak dianggap susah, kata-kata bro, ada yang bisa pakai duitnya 2 hari berapa sekian, tak usahakan biar saya bisa minjemin orang, karena aku nggak mau dibilang orang susah. Kenapa? Ustadz kok susah, jadi orang nggak mau jadi ustadz. Jadi ustadz susah terus, nggak pernah punya duit. Jadi saya selalu bilangnya senang, nggak pernah saya bilang susah. Walaupun di rumah nggak punya beras, saya selalu biar sumringah senang terus. Ya, makanya orang Islam jangan pernah bilang susah. Kalau kita jadi orang Islam mengeluh susah, yang kafir mau masuk Islam ngeri dia, nggak mau susah di Islam. Takut dia. Nah itu makanya, jadi kita mesti hati-hati dalam bergerak ya. Ini itu saja, jangan banyak-banyak. Begitu aja. Ini penyemangat ya, biar kita selalu beruntung dalam tulisan ini ya. Jangan ada yang berpikir di antara kita ini, aku dapat apa di sini. Kebanyakan halaqah di tempat lain tinggal 2, 3 orang, 4 orang yang datang, itu karena mikir itu belum nyambung hatinya. Dia belum berpikir karena Allah tuh gaji kita lebih dari segala-galanya ya. Kita hanya mengharapkan gaji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita dapat. Nggak mungkin Allah membiarkan hambanya kelaparan, nggak mungkin. Seadanya iya mungkin itu cobaan. Coba orang ini imannya sudah bagus, tak kasih lapar dalam seminggu kayak mana ya. Saya sering Pak melaksanakan dakwah ini, seminggu makan pakai Indomie. Bukannya nggak pernah. Di saat proyek lagi jalan, karyawan harus digaji, material harus dibeli, duit belum masuk, apa yang terjadi? Yang penting karyawan dapat gaji, biar produksi lancar. Saya yang penting ada amplop minta nasi pakai mie lah jadi. Yang penting usaha tetap berjalan. Jangan disangka saya seperti ini mulus-mulusnya, enggak. Tapi kita seorang muslim tidak boleh ngeluh, tidak boleh bilang susah, walaupun susah beneran. Haram hukumnya kita bilang susah. Karena dengan kita bilang susah, orang non muslim bilang, itu orang muslim melarat-melarat tuh gak punya apa-apa, susah ngeluh terus. Ya, jadi kita harus selalu berbahagia. Ya, kalau bisa membantu, kalau nggak bisa ya ngomonglah dengan baik-baik. Jangan bilang mau kocok susah gini lo minta bantu pula. Bilang aja lagi nggak punya duit. Jangan bilang kita susah, karena ucapan kita adalah doa buat kita. Saya dari dulu nggak pernah ngeluh susah. Walaupun di rumah cuma ada beras, nggak ada lauk, nggak masalah. Ya, makanya di saat saya kolab, rupanya istri belum tergembleng dengan baik, makanya mental. Ya, di saat kolab usaha don nggak ada apa-apa, mental. Oke, mental. Insya Allah dapatnya lebih baik, betul. Lebih cantik, lebih mudah. Allah tuh ngerti kebutuhan kita tuh ngerti gitu kan. Itulah makanya ya, lebih imut-imut lagi ya kan. Nah itu ya. Skenario dia. Iya, Allah punya main ya. Ganti presiden, Ganti istri. Gak boleh begitu. Oke ya, mungkin itu saja. Hanya sekedar penyemangat. Yes. Saya mau kayaknya babnya ini pikir sholat agak lama ya, karena ngaji tadi udah agak banyak, waktunya juga udah malam. Mungkin itu saja sekedar penyemangat. Insya Allah nanti lain waktu kita sambung. Mohon maaf atas kesalahannya, dan kalau kata-kata saya kadang-kadang agak kasar, maklum, saya bukan orang kuliahan ya, jadi ya beginilah bisanya ya. Apa yang ada saya ucapkan, apa yang dibilang sama Rasulullah saya utarakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.